U12, U21, Udut sih pernah. UUD gitu. 45. Enggak lagi, gue gak ngikutin Indonesia lagi. Gue terakhir nonton itu yang Buah Salosa. Itu tahun berapa tuh? Iya anjing Jo. Sama siapa sih yang larinya cepet banget di sayap kiri? Greg. Bukan, yang cebol. Andika siapa? Firmansyah ya? Oh, Andika Firmansyah. Nah, Andik Firmansyah. Nah itu gue nonton terakhir itu tuh yang waktu apa piala apa yang lawan Malaysia AFF sama harusnya. lawan Filipina ya, yang juara terkuatnya. Itu seru banget sumpah. Oh kita kalah ya. Iya kita kalah tapi seru banget demi apapun. Lah bukan dong, Filipina baru kemarin kalahnya. Yang siapa pokoknya, Asnawi itu kan, Asnawi DKK kan yang main. Iya pokoknya gue nggak tahu deh. Nah itu tuh. Gue gak gitu ngikutin sih. Oh. Cuman ya udahlah, bagus lah sekarang. Dulu Bos kaptennya. Udah lebih ini sih, eksploratif sih sekarang menurut gue ya. Cuman PSSI ya Iya. agak tekan gue ngomong PSSI udah. Tiba-tiba kok kecil banget nih PSSI. Iya, dimatiin sama Oja waktu ngomong. Zah naikin dong, ayo naikin. Kayak lagi di persidangan lu Jan, nutup mic gue ya. Antar cerita Enggak nih. sih, tapi gue maksudnya suka sekarang karena dia udah lebih eksploratif. Kayak kita punya pemain-pemain yang mainnya udah di liga luar. Iya. Egi main di luar kan. Bagot siapa? Hah? Elkan Bagot main di divisi 3 ya? Divisi 3-nya England kan? Oh dia naturalisasi kan? Ke Indonesia kan dia? Iya. Warga negara Indonesia kan? Kan kayak ini apa namanya? Blaster. Oh belasan aja. Oh. Dulu tuh yang Soru tuh zaman-zamannya Irfan Bahdim. Ah iya. Irfan Bahdim sama Andik kan? Iya, Itu iya, sama iya. Andik. Terus Itu orang ganteng pertama ya di pesepak bola. dulu striker kita ada namanya Gonzales, inget gak sih? Jago anjing. Eloko. Itu jago banget sumpah. Jago. Gua akuin. Padahal mungkin top speednya nggak secepat Iya. orang-orang. Tapi ball handling sama shootnya Anjing, bisa pembahasan bola dia. Kalau menurut gue sih yang bikin gol itu positioning dia sih. positioning sama high speed fit movement kakinya. Nah, oke, idola. Iya. Kalau idola lu pasti pemain basket, gue tebak Dennis Rodman. Bukan santai. Scottie Pippen. Derrick Rose. Derrick Rose, anjing noob. Bukan noob. Dia noob, Cok. Dia itu jago banget. Cuma sayangnya dia kena ACL. Oh iya benar. Anak cinta Lawela. Bukan belum ya? kawin, belum. Bukan. Nggak gagal itu dia menurun dan untungnya dia bisa bounce back. Karena jarang orang-orang yang kena ACL itu bisa lanjutin karirnya. Cuma ya speednya menurun, skillnya menurun. Dia jadi payah lagi loh. Dia try hard lagi dari hit rock bottom and then the only way to go is up. Enggak juga up sih, kayak Middle lah, enggak up banget. Karena dia takut cedera lagi loh. Oke, kalau kita ngomongin all time ini deh, orang paling jago selama NBA. Michael Jordan, David LeBron Copperfield. James, itu pesulap. Itu pesulap. Michael Jordan, Kobe Bryant, atau LeBron James. Menurut gue beda tahun, beda generasi, beda Tapi skill di antara juga. tiga itu, yang mana yang paling wow buat lo? Kalau gue sih LeBron. Karena eksplosif dangnya itu seksi banget loh. Dulu-dulu kayak misalnya Michael Jordan ya biasa aja dangnya. Tapi kalau gitu kayak puff. Tapi kalau all time Kobe menurut gue. Gue Kobe sih, gue megang Kobe banget Iya, sih. iya. Black Mamba never dies man. Black Mamba. Tapi dia jago banget, kenapa ya? Karena gini, dia itu mentalnya sama kayak Michael Jordan. Oke. Semua orang party, semua orang istirahat, dia tetap latihan. Semua orang datangnya on time, dia 1 jam sebelumnya udah datang, 1 jam setelahnya Baru pulang. Jadi dia yang paling terakhir, itu dedikasi banget menurut gua. Kayak CR. Iya, jadi dia biarpun dibilang kayak, ya lu enak, lu udah ada skill, udah ada talenta, tapi enggak dia bilang I earn that shit gitu. Anjing. Karena dia usaha juga loh. Kalau misalnya lu jago nih main Valo. Tapi ya kayak ya udah gue jago aja, kayak gue tetap datang sesuai on time, tapi enggak, gue mau lagi, I want some more gitu. Some more. Iya, some more gitu, marshmallow. S'mores itu. Iya. Oh. Anjing nih kita ini, Cok. Apa? Kita gak baca. Tapi lo, kalau lu lagi punya idola, lu pengen niruin dari gayanya kan? Apa iya?
Enggak. Apa enggak? Enggak ya? Misalnya lu lagi suka 1975. Tergantung. Lu langsung pakai celana jeans ketat, sepatu-sepatu apa yang ini kayak sepatu-sepatu batok-batok gitu. Boots anjing, batok, katro orang. Tuh Kak, gue harus ini sih makeover sih. Boots. Dia aja nggak tahu sebutan boots. Boots. Apakah kamu lihat Swiper? Dora nggak pernah nanya gitu sih. Ya lu kan, lu ngikutin gak kayak gitu, kayak item-item emo junkies gitu. Terus yang biasanya megangnya gini terus kayak iya. I want somebody want you more. And this, but gitu nggak sih lu? Iya pasti gue ada influence. Misalnya kayak iya makanya lu jomblo sepanjang abad gitu. Terus siapa? kayak Saikoji. Oh, Saikoji. Iya ngeliat nih topiknya. Kiki doang ngikutin Saikoji. Hah? Kiki doang. Iya sampai sekarang. Iya, dia waktu itu ngikutin Saikoji bukan style lah, badannya. Saking menjiwainya Iya nyet. sih, iya. Tapi lu kayak gitu gak sih? Kayak misalnya lagi suka banget film, contohnya film ya. Misalnya film-film melo. Terus lu kayak wah enak nih City Light nih. Midnight Drive deh. Gitu. Terus lu kayak post-post lagu-lagu gitu. Enggak sih itu nggak harus terinfluence dari film sih, itu udah emang anaknya emo aja. Iya. Tapi kalau itu kan menurut gue banyak yang ini sih beda-beda influence-nya. Jadi ada yang influence dari taste musiknya, taste of fashionnya, dari taste of thinkingnya. Jadi menurut gue nggak harus yang kayak dia pemikirannya kayak gini, gue mau ikutin juga. Misalnya gue suka gaya lu nih, tapi agak idiot deh, ya gue nggak mau ikutin pemikirannya. Kalau anjing. Contoh fakta. Contoh. Kayak misalnya 500 of Summer. Lu lagi suka The Smith. Smiths. Iya Smiths gitu ya. The Smiths. Nah, terus lu kayak ngikutin dari kayak pakai headset dulu deh, jadi jalan-jalan pakai headset. Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Iya. Itu kalau di luar tuh mungkin, tapi kalau di Indo kayak ngaps. Takut dilihat orang aneh ya? Udah emang pasti dilihat orang aneh, bukan takut. Gue jadi kayak ngaber loh. Menurut kalian, kalau ngedolain seseorang yang ampe aneh nggak wajar tuh ampe kayak gimana? Oh. Dan seharusnya kayak gimana? Aduh takut. Iya kan? Kalau gue sih sebenarnya bebas ya. Itu kan lu kan ngidolain punya banyak cara. Lu mau bikin tato mukanya, lu mau bikin baju samaan, lu mau dengerin lagunya tiap hari bebas. Tapi kayak kalau yang dibilang kayak fanatik tuh menurut gue yang kayak udah ambil botol minum abis manggung tuh agak aneh sih. Yang kaki apa tuh kaki? Kaki di lap-lap gitu kan, atau yang kayak sampai dorong-dorong barikade menurut gua itu freak sih. Enggak, gua enggak ngomong apa menurut gua kurang gua aja enggak freak. Kalau gua ngomong itu freak banget sih. Lu aneh ya, apa ya kayak stalker tau gak sih? Agak deg-degan sih kalau gue, itu kan deg-degan aja sih. Menurut gue suka banget sama Meti. Kalau dilempar pick gitar, gue bakal rebutan. Ya nggak sampai ditelan juga kan? Enggak, iya. Tapi nggak sampai yang kayak nih air putihnya gue bawa pulang. Gue foto. Gue kontenin supaya semua orang tahu kalau gue tuh keren. Gue tuh keren. Kalau gue tuh fanatik gitu. Iya. Tapi tapi balik lagi, nggak apa-apa. Kalau lo mau ngefans kayak gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau orang ngehujat ya nggak apa-apa juga. Iya. Maksudnya kan itu apa ya, kan bebas ya kita beropini ya. Iya. Lu juga bebas melakukan apa aja. Ngefans iya. Tapi ya no hard feeling, lu aneh. Total. Kalau gue bilang aneh ya nggak apa-apa kan, ini dari sudut pandang gua. Sudut pandang lu kan lu ngefans. Sudut pandang kita dan banyak orang lainnya kok, santai aja. Lu antot sih menurut gua. Apa tuh? Aneh total. Gue kayak anaknya. Buset. Aneh total. Iya sih, maksudnya apa ya? Gue sefanatik-fanatiknya misalnya sama lagu, atau enggak misalnya Tulus deh. Tulus. Gue kan suka tuh lagunya Sewindu. Gue nggak sampai kayak Tulus. Gue tulis tato Tulus, terus kamar gue ubah lagu Tulus semua tuh posternya. Anjing baru buka pintu, tak sulit mendapatkanmu. Iya. Tutup lagi gue pulang tidur pulang itu kan dari rumah gue. Ringtone gue Tulus ya. gitu. Gue maksudnya iya sewajarnya lah. Hindia banget kan. Secukupnya anjing, gue jadi mikir. Itu maksud gue. Tapi gini, kalau gue ya nih, kalau gue ngefans sama orang dan gue mau melakukan hal-hal freak, gue yang pertama gue lakukan adalah gue make sure nggak ada yang tahu kalau gue melakukan itu. Iya. Kayak itu sih, itu lebih make sense. Jadi kayak lu kalau mau ambil botol minum, ambil aja. Iya, udah tapi jangan dikontenin. Nah, kayak gue nih waktu itu gue salaman sama Pevita gitu. Terus abis salaman, dianya udah pulang. Lu cium-cium ya? Iya gue.
Anjing lu fake banget. Kan sekarang tahu. Tapi kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Waktu itu. Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Hah? Oh ini cuma mimpi ya? Ini mimpi, ini hologram bego. Gue masih di rumah. Maksudnya kayak gitu, misalnya seserem-seremnya lu, ya udah lu lakuin itu sendiri aja. Iya. Lu mau sefanatik apapun bebas Nyet, kalau nggak ada yang lihat mah bebas. Atau enggak circle lu juga yang beneran suka juga. Iya gitu loh. Jadi yang kayak udah kayak kemarin gue gini ini ya udah. Tapi kalau lu sampai kontenin ya semua orang juga kan ngelihat. Bahkan yang nggak suka juga mungkin ngelihat. Iya jadinya pro kontra. Betul. Terus lu apa ya? Mengamankan diri lu apa sih lo? Mengumpat. Bukan, iya lu kayak iya nggak apa-apa dong kan gue ngefans gitu. Iya defense. Terus maksudnya kayak aduh enggak banget sih. Itu sih kalau menurut gue teraneh kayak gitu sih. Kalau lu melakukan hal-hal yang udah nggak wajar tapi lu banyak orang yang tahu, jadi menurut gue itu aneh sih. Iya. Kalau mau melakukan hal wajar pastiin aja nggak ada orang yang lihat. Jangan dikontenin lah, lu pengen iya gue tahu dari sisi orang yang ngefans pengennya kayak biar orang lain sirik lo. Gue tahu banget kayak nah, lu sirik kan gue dapet botolnya lo, gue lu jejak kakinya atau mungkin kayak wah ada anduknya gitu-gitu. Tapi di satu sisi kan kayak apaan sih anjing lebay banget sampai kayak gitu-gitu, aneh ya. Ih. IG-nya Chaotic Feelings, kalau kalian mau hujat gue bantu, gue retweet, gue bikin thread. Bukan, IG gue Marco Andi. Oh sorry, TikTok ya Chaotic Feeling. Twitter gue Chaotic Feeling. Twitter sama. Tadi gue bilang IG ya? Iya. Oh Twitter dia Chaotic Feeling. Iya emang. Iya silakan hujat aja. Nggak ada K-popper hujat di IG, sorry. Oh iya TikTok ya. Soalnya Avanya nggak bisa pakai muka sendiri, pakai avokalnya ya. Gue nggak ngomong. Gue yang ngomong. Gue nggak ngomong apapun. Tapi sumpah sih, misalnya kalian suka ya. Gue juga suka banget sebenarnya. Jadi gue tuh freak Kak sama salah satu idol Korea. Siapa? Huan saya. Enggak, kalau Huasa tuh gue udah nikah kan, jadi gue udah nyantai banget. Mantap. Sekarang tapi gue lagi kayak selek gitu sama istri gue, Huasa. Ya. Soalnya gue lagi naksir cewek baru. Siapa lo? Ada namanya Jihyo. Jihyo is Yesus. Nah, gue tuh freak banget sama Jihyo. Tapi gue nggak ngasih tau ke siapa-siapa. Maksudnya ya udah sekarang kadang-kadang kita kayak ya udah lah ya, iya. Maksudnya dan nggak akan pernah lihat gue freak. Di depan dengan kejihyoan gue. Mungkin ya udah gue repost, tapi lu kalau buka IG gue sekarang di save-nya semua Jihyo. Oh. Semuanya Jihyo, ada satu sih ada kan, jadi di Korea tuh ada namanya bias yang kita suka. Ada bias wrecker. Wrecker itu penghancur bias kita. Jujur gue kagak ngerti. Terus lu naksir sama cewek tapi ada cewek yang mantap juga nih. Oke. Tapi lu harus setia sama si ini nih. Oke. Ada namanya Momogi. Enggak, Momo aja. Oh, namanya Momo itu, beneran. Korea juga nih. Satu geng mereka. Yang mereka tuh kalau lagi berdua tuh gue kayak pilih mana ya? Pengen banget gue pindah ke agama mereka apapun itu, anjing, apapun itu. Bebas. Nah itu maksud gue tuh aneh juga. Gue tuh juga suka K-popan. Iya tapi ini kalau gue cuman di rumah sama Mbak, itu tuh gue kadang-kadang suka nari Twice Nyet. Anjing, coba dong. Jijik banget. Gue udahlah. Geli. Itu gue nggak ngasih lihat ke publik. Jadi gue nggak terlihat fanatik. Gue kalau di jalan gitu nggak ada orang kayak serem banget. Tapi kalau dengar lagunya lu gitu juga nggak? Iya jujur ya. Iya. Dikit. Nah, kalau nggak di otak ya, di otak aja ya. Iya di otak kayak gue. Pas kan. Nah kalau itu nggak apa-apa menurut gue. Tapi nggak tahu kenapa ya sekarang fanatik Korea agak serem ya. Iya sih, gue aja sekarang aja sampai sekarang. Iya, soalnya kalau nanti kan sampai nanti. Iya, soalnya mendingan sekarang. Iya, makanya. Nggak, gue sekarang kalau apapun yang bawa Korea kecuali pemain bolanya, gue nggak mau ngomong sih. Mau drama Korea jelek, mau ada idol bermasalah, mau apa, gue diem aja. Iya, soalnya. Iya nih Hyung Min Son aja lagi, Hyung Min Son. Park Jisung. Tapi maksudnya kayak ya udah sih kan kalau ada orang nggak suka ya itu kan hak kita juga. Kenapa lu kayak nggak boleh dong nge-hate komen idol kita. Tapi sebenarnya ini gue ada yang gue setujuin sih sama K-popers itu. Karena ini kalau kita ngomong bukan tentang K-pop deh, tentang bidang yang kita suka. Oke. Tapi lu nggak suka, ya lu emang nggak harus ngomong lu nggak suka sih, lewatin aja. Gue selalu kayak gitu soalnya, kayak lu tuh bisa ngelakuin hal yang lebih simpel daripada ngomel. Kenapa lu harus ngomel? Misalkan nih, gue lihat ada satu orang nge-tweet galau terus, gue tinggal mute. Anjing juga lu bangsat. Enggak, contoh. Sabar gue blok juga. Jangan dong.
Nggak maksudnya gitu, misalkan kayak oke, gua nggak suka kalau misalkan dia terlalu fanatik. Ada ini beneran. Iya. Ada satu teman gua itu kalau nge-tweet beneran sedih mulu, galau mulu, apa mulu. Gue tuh capek bacanya dan gua nggak suka, tapi karena teman gua malas aja kayak bikin masalah ngobrol sama dia. Hal yang bisa gue lakuin buat diri gue sendiri, ya udah gue mute. Oh iya. Udah loh, jadi gue nggak ngomel, gue nggak nge-tweet bacot banget nih orang ngomong, enggak, udah lepas aja. Tapi lu nggak kepo ya lo ya? Sama Ya misalnya kayak nih, misalnya K-popers nih lagi ada drama nih. kepo kalau itu. Gua kalau K-popers berantem sama K-popers. Jangan gitu, kemarin gue habis ngepost kalau gue di-approach sama salah satu e-sport, terus ngomongnya nggak sopan, gue dikontol-kontolin kan. Udah gue post, yang lain pada kayak ngobrol-ngobrol gitu. Ada dua orang berantem soal K-pop di thread gue soal e-sport. Demi apa? Demi apapun. Lu kalau ya Allah sampai sekarang, sampai tadi di depan kita masih berantem. Masih bacot-bacot. Masih. Gara-gara yang satu nge-trigger gini. Emang bang, kalau lu kerja sama e-sport Indonesia agak-agak fanatik kayak fans-fans K-pop. Fans-fans K-pop, kenapa lu harus bawa K-pop? Ini kan ngomongin e-sport. Tapi kan gak kayak gitu. Gue kan ngomongin e-sport, gue cuma membandingkan. Ya lu gak harus membandingkan sama K-pop dong. Nggak apple to apple. Panjang banget. Terus tiba-tiba sampai bawah ada yang nimbrung lagi. Lo yang gak jelas sebenarnya. Gue kayak nyet ini, sorry banget. Kayak lu ini kayak gue ibarat gue lagi jualan. Kak beli kak. Tiba-tiba ada orang, ini mendingan beli gue aja. Jangan ini beli aja. Jadi gue kayak lanjut. Tapi seru ya lo ya. Lumayan. Gue nontonin, gue bacain seru sih. Iya seru sih ya. Selama masalahnya bukan gue seru. Iya betul. Retweet. Ya tapi kayak gitu sih. Jadi menurut gue mulai sekarang kalau lu emang gak suka sama sesuatu kak, lu lewatin aja sih. Tapi ya kadang-kadang risih sih. Biarpun gue lewatin tiba-tiba muncul lagi gitu. Terus, ada caranya lu di mana nih munculnya. Misalnya di ini nih TikTok. Kalau TikTok kan ada pilihan yang don't show me similar videos like this. Tapi kepo gue. Udah berarti itu salah lu, jadi lu gak bisa nyalahin mereka. Biar gue juga emosi, iya nih anjing dah. Tapi jujur gue gak gitu-gituin K-pop, tapi tuh si topi subak sih. Topi ini ya, topi watermelon dia namanya subak itu, di Korea namanya subak. Katanya booming sampai ke Singapura gitu-gitu berita-beritanya. Katanya emang resanya dari Singapura bro. Iya tahu kan isu-isunya kan emang anjing. Ini gosip nih lu mah nih. Gosip banget anjing. Nah maksud gue yang kayak gitu-gitu tuh, gue kayak gitu, gue gak angkat bicara apapun. Gue gak suka, gue suka, gue gak suka, gue bermasalah gak bermasalah, gue diem aja. Iya sih, paling karena gampang udahlah ya. itu opini sendiri, itu ngomongnya di offline aja nyet, yang kayak lu tahu gak sih ini? Iya, nah, diomongin kita aja ya. Iya nah ini kayak misalnya tuh si teman gue yang gue mute, dia tuh bayangin lu setiap hari, lu harus lihat tweet tentang hal yang itu aja. Bosen ya? Gue lagi seneng, lagi bahagia, lihat dia nge-tweetnya, kenapa sih hidup gue? Oke. Nanti malah mau tidur capek banget gue yang capek sama lu peler. Tapi gue ngomongnya nggak dalam hati, gue bener ngomong capek gue sama lu peler gitu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa, gue lagi di apart sendiri. Udah akhirnya, udah daripada gue ngomong ke dia, gue nanya, gue mute aja. Jadi sampai sekarang gue nggak bermasalah hidupnya. Dia nggak tahu dia gue mute, gue nggak ngeliat tweet dia yang bacot itu. Nah sekarang mereka langsung, gue di mute nggak ya? Kan nggak bisa tahu. Oh iya juga. Aman. Gitu kak. Jadi itu cara gue sih. Lebih baik gue diem. Pokoknya selama gue kan cuma punya satu prinsip ya. Selama keluarga gue nggak ada yang diomongin, nggak ada yang jecer, gue nggak akan angkat bicara apapun. Iya sih, setuju. Itu doang kan. Jadi kayak udah simpel aja nyat. Lu, gue kalau lagi diem nih, terus ada yang ngatain lu, gue RT. Tapi kalau ada yang ngatain ibu gitu, nah itu baru gue pasti berantemin. Tapi kalau misalkan ngentot nih Matty Hilina 75 gak suka Metallica padahal bla bla bla, bodoh amat. Iya sih. Lu ngatain dia gak ada efeknya ke gue juga. Atau misalkan kayak kemarin gue nonton Pamungkas. Pamungkas. Gesek-gesek HP gitu, terus banyak orang ngehujat. Gak ada hubungannya sama gue. Iya ya. Kemarin nih, atau tadi nih, gue bilang gue suka banget konsernya Isyana. Nanti di Twitter ada yang ngehujat konser Isyana jelek, ya udah. Iya ya. Gak ada hubungannya sama gue gitu loh. Jadi apapun yang gak menyangkut pautkan dengan gue bakal milih diem sih. Bener. Capek kan soalnya drama. Capek. Tapi banyak orang juga yang CCTV kayak... belum keluar nih. Kan delusional. Udah. Itu dia bikin musikalisasi puisi, udah nonton belum? Udah dong. Diiringi sama piano gereja. Saya enggak loh. Ini kameranya sini.
Iya, aku Iya itu- ngomongnya nggak ke kamera, jadi kayak beneran. Gua tuh lihat, ih sama sekali nggak fake. Ih minta maafnya genuine. Genuine Ih aku sih banget. kalau jadi cowoknya aku maafin ya. Ih. Nggak banget sih, menurut gua nggak banget sih. Kalau emang lu salah lu akuin aja, nggak usah pakai script full gitu yang kayak udah ngomongnya jelasin ke orang. Iya ya. Karena orang kalau udah kayak gitu dia cuma butuh penjelasan yang jujur aja. Ya kan nggak, kan cewek nggak mau salah. Dia maksudnya. Nah dia cewek nih. Dia nggak mau salah. Dia betul. Dia. Enggak mau akhirnya kalau udah kalah argumen. Soalnya CCTV-nya kan nggak keluar-keluar. Ini curang nih. Enggak sih, enggak jadi. Cerita lu. Enggak jadi. Enggak, ceritanya masalahnya di Korea. Di Korea. Jadi di Korea dong gitu ya. Ada cewek ya. Ada cewek ya. Halu Di banget. Di Korea. Halu banget kan? Sama cowoknya tuh kalau nggak salah dia YouTuber. Enggak, sekarang ini. Gak gini. Selebgram. Maksud gua hal-hal kayak gitu tuh sebisa mungkin nggak merugikan orang lain aja sih. Tapi kan udah merugikan. Iya maksudnya ketika gua tahu alasannya kenapa, lu udah tahu alasannya. Iya. Abusive dari keluarganya. Bukan anjing. Karena dia lagi ada penyakit mental dan segala macam yang dia bilang Oh iya. katanya. Tapi kan gua nggak tahu. Nah tapi maksudnya kalau kayak gitu menurut gua sebisa mungkin lu berobat sih. Jadi jangan Iya, jangan langsung. jangan malu gitu loh. Iya. Pertama jangan self diagnose, kedua lu jangan malu berobat ya. There's no shame in the medicine game. Tapi kan dia self diagnose kali. Sotoy lah. Sotoy, itu sotoy. ya. Itu ujaran kebencian. Iya. Betul. Hate speech itu. Itu hate speech total ya. Iya. Pure ya itu. Pure hate speech. Aku Oke. akuin, aku Sorry. salah. Maaf ya. Kalau maaf jelat kamera, lihatnya ke arah Oh, lain, iya. ntar diiringi musik. Aku minta maaf ya. Wah, teng. Tapi sampai sekarang gue cuma kepo CCTV karena dia kan berpegang teguh. Gak ada sih, udah dibilang dia delusional. Nah, kalau dikasih kesempatan lo buat ketemu idola lu, mau ketemu sama siapa? Ngapain? Idola. Gue lagi suka sama ini lo. Fanny Sugi ya. Penyanyi Asmara Librasi. Tahu gak sih? Fanny Sugigi. Bukan. Eli. Bukan itu. Pokoknya itu dia lucu sih. Lu idola ini Jomblo kan nggak ya? karena lucu kan. Iya lucu. Enggak. Kayak prinsip dia apapun lu gak peduli kan. Yang Mau penting Leo, lucu. mau Scorpio dia juga lu udah amat kan. Iya sih. Lucu banget. Ini lo. berarti bukan idola, ini emang lu taksir. Kagak. Idola tuh merubah lu. Fanny Soegi. Ya tipe lu lah. Iyalah. Bukan tipe gue. Jomblo gak ya? Tapi kalau Fanny mau gue tipe gue banget. Lo enggak. Oh kemarin. Semuanya aja. Aduh siapa ya? Gue gak punya idola lagi. Ya udah punya lagi. Gak ada kak, gue gak punya idola orang Indo kak. Masa sih orang Indo gak ada? Maksudnya gue kayaknya sewajarnya aja deh gue kalau suka sama orang. Gak ada yang kayak banyak yang gue ikutin gitu gak sih? Kayak pola pikirnya, stylenya, apanya gak terlalu sih. Enggak ya. Mengidolakan siapa ya? Idola. Di luar siapa lu? Lalu gue kan. Gue pengen minta ini tanda tangan semuanya sih. Yukihiro sih sebenarnya. Yukihiro tuh damernya. Kenapa? Wah, lu kalau lihat dia konser tuh kayak dam campnya keren banget sumpah. Dia yang kayak gue nggak tahu kan, ya gue nggak ngerti dam ya. Tapi dari sini sampai sini dia tangannya kayak tangannya punya mata sendiri gitu loh. Tahu di mana ya? Iya. Itu keren banget sumpah. Mbak siapa mbak idola mbak? Linkin Park. Yo lu kalau ditanya idola lu siapa yo? Idola lu siapa? Hah? CR. Ja, idola lu siapa Ja? Wah, Nggak ada yang dengar. Nggak ada yang denger. Untungnya nggak ada mic. Untung ini ya. tempat kedap suara nih, Iya, nggak iya, nyampe iya. surga nih, santai aja Ja. Steve Jobs kalau gua. Steve Jobs. Idola gue, Mazmur boleh gue jadiin idola. Boleh. Lu kan Yudas Iskariot. Gue pukul leher lo berbunyi dek anjing. Oh oke. Idola gue berarti Elon Musk. Ah, kenapa tuh? Dia tajir. Iya sih. Sama iya aneh. Sih. Iya sih. Sama agak rese. Tapi kenapa orang-orang bisa kaya ya? Mungkin namanya kerja ya. Lah kita kan kerja mulu nih. Bro, Hustle. hoki itu udah diatur sama yang di atas.
Iya ya. Atasan kita masa bos gitu. Iya bener sih. Iya. Oh hoki bukan hoki gaji. Gaji itu ya, ya gaji. Gak ngerti gue tapi puyeng ah. Enggak, kalau saat ini idola lu siapa? Elon Musk. Seriusan. Serius? Emang lu tahu tentang dia hidupnya kayak gimana? Dogecoin kali bos. Ya, To the moon. Cuma itu doang. SpaceX kali bos. Terus? To the moon. Terus? Tesla kali bos. Terus? To the land. Terus? Dia baru beli Twitter, dia nge-kick siapa? Kalau Twitter owner. kagak, CEO sama CFO-nya. Iya, karena dia yang punya kenapa harus Dikasih pesangon berapa? 1,2 5,4 triliun emang gua tahu. Lu jangan mentang-mentang lu baca news jadi lu kayak ngerasa lu paling tahu Elon Musk deh. Iya lu katanya tahu. Kapan terakhir SpaceX terbang? Kemarin. Asal anjing. Si tahu kan gua bukan idolanya. Iya lagi nggak punya gua. Lu dong, lu coba lu public figure, idola public figure bukan Larku. Di Indonesia, Di mana aja? gua suka Conan O'Brien. Anjing lucu lagi dia. Lucu Iya. banget lagi. Nah gak ada yang tahu kan cuman lu. Oh iya, sorry, Kan cuman sorry. lu yang mengidolakan. Oh iya, Ya, iya, jadi lu iya. jangan gerak-gerak aneh. Gue malu liatnya. Sekali lagi. Tapi kan lu tahu. Ini digunting lo. Itu pertama kali gua nonton ya. Dia aneh banget lagi. Itu muncul di YouTube. Ya kan pertama kali muncul di YouTube, apaan nih kok ada cowok ginger head, Iya, Conan putih banget kayak mumi. Terus gue nonton ketika dia ngajarin anak magangnya nyetir. ada Ice Cube sama Kevin Hart. Hart. Itu lucu banget. Gue ingat itu lucu banget sih. Dari Yang situ gue langsung di mobil nyimeng kan. itu lucu banget. Dari situ gue langsung nontonin semuanya Ngatai banget. cuplikan-cuplikannya. Anak magangnya lagi diajarin nyetir. Ice Cube-nya ngajarin cara drive by shooting. Oke lah, Conan lah. Conan O'Brien itu lucu banget. Aduh anjing gue Kick Andy sih kayaknya. Lo. Tapi tahu nggak sih Conan O'Brien itu pertama kalinya ada host yang minta rehat karena mental health. Emang ya? Iya, terus dia balik-balik berewokan lo. Terus dia jelasin kenapa dia harus rehat dari semuanya, kenapa mental health itu sebenarnya nggak apa-apa dan lu emang harus ke orang yang ahli. Tuh kan makanya Iya. makanya gue juga kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa karena kan ya daripada lu nerka-nerka, daripada lu ngobrol ke teman-teman minta bantuan gak ada yang bisa bantu. Sebelum gue merugikan orang lain juga. Iya. Karena kan gue nggak tahu apa yang bisa gue lakukan. Bener gitu. Jadi Conan O'Brien salah satu yang bener-bener ya orang pada umumnya. Apa ya? Ada yang drain out, capek. Juga dia tuh nggak merugikan orang loh. Dia ngelucunya emang genuine, dia ngejelekin diri dia sendiri. Itu yang gue suka. Kayak tampak bodohnya. Les, lu kalau ditanya idola lu siapa? Apapun. Idola aja kayak. Karena idola cilik adalah idola semua idola kan? Iya. Bener. Ini gue tonjok nih. Jangan. Warnanya bagus soalnya abis itu liriknya mari warnai dunia. Iya. Penjilat paling terus, ulung. Kalau katanya Tio tadi idola Tio tuh CR. Idolanya Oja Allah. Allah. Gua idola bapak gua. Main aman lagi. Siapa ya? Marlo doang nih yang belum. Gue Udah Conan O'Brien. Nih, idola gue barusan ngechat gue. Apa? Mas Nain. Mas Nain idola gue sih. Tanpa ada dia kayak hidup gue berantakan literally. Bukan hidup lu lo. Kamar lu dong. Betul. Apartemen lu berantakan. Apartemen gue berantakan sih. Literally. Tapi untungnya ada dia jadi hidup gue terselamatkan. Sangat-sangat terselamatkan ya. Berarti kalau di hidup gue itu Mas Nain, Pak Aming. Pak Aming yang kucing. Mandiin kucing. Tapi dulu gua bilang idola gua dulu Kick Andy. Idola Alex Kick Andy. Idola gue juga anjing. Iya. Dulu gua enggak tahu dia Kick Andy. Terus gantungan kunci gua udah Kick Andy. Masa sih? Iya tapi beneran malu banget gue lihat dia pakai gantungan kunci motor dia Kick Andy anjing gantungan ini loh yang yang masih logo lama, masih logo yang kotak-kotak. Iya. Astaga. Anjing gue lihat please. Itu aneh banget. Ini kejadiannya lucu sih. Apa? Gue inget banget. Kan gue tinggal bareng sama Charles kan. Iya. Waktu itu kita kelaparan jam berapa lah ya? Jam 2 pagi ya. Jam 2, jam 3. Terus? Makan di warteg Indah Jaya 2 ya, di Ben Apaan Hill. tuh, anjing? Ada enak di Ben Hill. Terus? Udah lagi makan-makan. Nih kita bayangin ya, kita temenan udah Lama. setahun ada kali ya. Ya 8-6 bulan lah.
Oh iya, gue soalnya baru masuk kuliah. Terus. Gue baru kenal sama dia ya sekitar 6 bulan OTW setahunan lah, 8 bulan gitu dah pokoknya. Udah lagi makan-makan, tiba-tiba gantungan kunci Charles kayak ini, gue geli sendiri kan. Ngapain lo pakai gantungan kunci ini? Kenapa anjing? Gue suka anjing. Bapak gue Les. Tai. Serius kah? Gue punya bapak kah itu Candy tuh? Terus. Ya udah gue kasih lihat fotonya. Anjing lagi makan tanam. Jadi udah lama temenan baru tahu anjing dia ternyata. Demi apa? Dia kan gak pernah bawa apa-apa dia. Gua gak pernah ngomongin kayak gitu. Nama juga Marlo Ernesto. Di Instagram gua gak ada foto ayah. Iya juga, iya. Itu masih zaman ngumpet. Iya. Karena gua baru semester 1 tuh, ingat banget gua. Aneh banget. Anjing bisa gitu ya. Nggak, dan gua bayangin udah lama sama dia. Gua gak pernah lihat kunci motor dia ada Kick Candy-nya. Oh, pas makan tahu situ ya. Iya, tapi udah buluk buat buluk, Kak. Udah kayak kumuh, udah kayak sepatu yang copot satu deh kalau nggak salah. Di I-nya ya, yang di I-nya. Iya, di I-nya kan ada 2 tuh sepatu. Yang atas tuh udah copot deh, seingat gue anjing ini kayak apa sih. Iya juga, aduh. Itu sih. Tapi idola gue anjing gue nggak tahu lagi kalau gue mengidolakan siapa ya. Belum kepikiran ya. Karena ya udah gue suka sama banyak orang sewajarnya, tapi nggak. Jadi gue tuh ngambil kayak sisi baik dari semua orang aja gitu loh. Sisi buruknya gue tinggalkan. Karena nggak ada idola. Gue nggak bisa mengidolakan satu orang yang kayak menurut gue dia perfect banget. Karena nggak. Kayak oke, let's say gue mengidolakan Kick Andy. Menurut gue dia perfect sebagai ayah gue, tapi nggak perfect sebagai Kick Andy. Kenapa lo? Ya ada aja pasti minusnya. Ya gitu loh. Kenapa dia berhentiin acara kita gitu kan? Kayak gitu kan nggak perfect aja. Iya itu nggak perfect ya. Oke, atau nggak gue mau ngefans sama Matty gitu, 1975 gitu penyanyinya. Menurut gue ya udah gue ambil sense of music dia, influence dari cara pakaiannya, tapi ya udah kalau dia ada masalah yang menurut gue juga nggak setuju, ya gue diam aja, nggak gue ambil. Jadi menurut gue itu sih, jadi itu yang ngedefine jadi kita sih sebenarnya. Iya sih. Ambil hal-hal kecil dari orang nanti jadinya itu jadi diri lu sendiri, Iya, jadi brand new aja. Dan dari kita ntar ada orang yang lagi yang bisa ngambil, kayak gue mau ngikutin cara pemikiran Marlo, tapi gue nggak mau mikirin cara ngomongnya. Ya udah, boleh. atau enggak gue mau ngikutin cara gayanya Karama, tapi gue nggak mau ngikutin cara bercandanya. Oke. Bisa juga kan, jadi dia ngambil estetik pasti ntar kayak gitu, ntar jadi diri dia sendiri. New identity. Gitu. Jadi menurut gue kalau mengidolakan banyak banget yang gue idolain. Iya, itu iya. lu bisa, maksud gue bisa nyebutin di setiap bidang tuh pasti gue punya idola. Lebih dari 10 lah ya. Banyak pasti. Iya. Maksudnya di iya. musik beda, di game, di public speaking, di interviewer, di artis, Iya. pemain film tuh pasti gue punya idola masing-masing. Cuman ya udah gue ambil baiknya, dan gue nggak yang kayak gue fanatik banget nih sama orang ini. Iya, nih. sampai nge-stalkin gitu. Iya nih, sampai gua dia ada gila, acara di sini gila. lu ikutan datang. Itu harus sih, itu Matty gue gitu. Oh, Dia- iya dia sih, gitu. iya, Tapi iya, maksudnya ya udah segitu aja. Iya. Kayak misalkan artis gitu. Lu suka banget lihat orang acting siapa? Aziz Gagap. Dia acting gagapnya top ya? Tapi sebenarnya nggak gagap kan? Enggak. Iya. Gue suka. Sekarang kalau yang ini yang lapar Pak si Andre. Surya, Iya. Pro, Bukan. Wendy. Cagur. Iya Kalau bener. Walters mah cantik. Iya bener. Kalau Wendy Walters mah cantik. Itu tolong dong dipotong terus di tag ke YB gitu apa-apa kek. Ya, supaya Katanya ada. nggak mau drama. Lah YB apa? Yang bersangkutan Yang ke Wendy bersangkutan Waltersnya. Waltersnya. Iya. Kali ini baru masuk. Lihat kan, gua harus nyapu sendiri lagi. Iya. Dia malah tadi hampir bikin gua tambah blunder. Katanya nggak mau drama kan, jadi kayak wow. Iya udah. Didorong anjing, udah di tepi jurang ditendang-tendang anjing. Kagak jatuh. Gitu. Iya sih. Iya. Pemain film luar ada nggak yang lu suka banget lu tontonin? Dulu Chloe Moretz. Chloe Moretz yang main Kick-Ass ya? Ya Kick-Ass pertama kali ya. Terus main di Equalizer. Aduh siapa sih yang orang hitamnya? Iya. Si itu tuh. Denzel Washington. Nah, gue suka banget sama Denzel. Anjing Denzel bagus banget lo. Dia kayak meranin apa aja tuh kayak ini beneran nih. Book of Eli. Ada sih sebenarnya nih satu idola gue yang gue suka banget sih. Keanu Reeves. Jim Carrey. Jim Carrey. Carrey. Itu gue suka banget sama dia sih, dari cara bercandaannya, mimik mukanya, cara dia ngomongnya, dan film-film yang dia mainkan. Menurut gue nih orang lucu banget aja yang kayak mungkin orang-orang suka yang kayak film-film
sedih-sedihnya yang kayak apa? Yes, Man. Eternal Sunshine on a Spotless Mind. Iya. Yes Man. Tapi menurut gue film the best dia tuh Dumb and Dumber aja sih, itu lucu banget. Itu tuh kayak nggak ada intinya ya. Sumpah nonton film gak ada intinya, dan kalau orang yang kayak nggak ngerti nih orang ngomongin apa pasti apaan sih nih film. Tapi jokesnya padahal Buat lucu. gue geli banget anjir nih orang ngapain sih berdua itu sih. Jim Carrey gue suka banget sama Jim Carrey sih. Tapi kalau gue Robbie Williams sih. Robbie Williams stop sih. Udah itu nggak ada itu sih. mah beneran literally wow. Dia Iya. bisa bercanda, dia bisa actingnya bagus banget ya. Actingnya Waktu bagus dia jadi Peter Pan, gue paling suka dia waktu jadi Peter Pan. Anjingnya sedih. Iya. Iya. Ariel Noah. Gue suka sih sama Ariel Noah, sama Kim Kardashian gitu. Pokoknya yang terkenal gara-gara skandal gue suka. Bercanda banget, bercanda. Potong TikTok udah naik kita. Enggak. Naik pitam. Gue dari dulu suka banget Peter Pan. Iya sama-sama. Ben, nah kita ngomongin Ben. Si Hombing. Dengar-dengar dia bisa ngepost foto sama Devina Aurel tuh pacaran apa enggak ya? Gosip terus digosok makin sip. Kan kita harusnya 10 menit awal kita gosip udah bikin plan. Iya, biar booming ya. Iya 10 menit awal tuh kita bahas gosip yang emang sedang iya. happening. Nggak tahu kemarin dia sih ngepost. Terus ada yang nanya di itu apa komennya pacaran kah? Gitu. Wah. Tapi gimana ya cara deketin cewek-cewek selebgram ya? Sumpah, nih gue mau kasih tahu ya. Apa lo? Jadi gini, cara dapetin cewek terkenal kak. Iya. Apalagi Caci Culo. Dulu itu gue selalu nganggep Si ini lo. Siapa sih? Kosasi. Anastasia Kosasi. itu lupain. Oh nggak bisa ya? Dia nggak mungkin mau sama kita. Pertama dia kayak cindo-cindo high level. Iya. Kita jamet-jamet tangsel. Lupain ya. Iya. Nah itu nih, gue mau ngasih tips ke lu nih kak. Apa lo? Buat deketin cewek yang kayak mungkin yang kayak ya punya nama lah, nggak harus terkenal banget, tapi Iya. kayak ya udah punya nama gitu. Iya. Lu harus memberikan diri aja sih buat shoot your fucking shot. Kayak I wanna shot you. Bukan tolol. Oh apa? Ajak apa ya? Ajak makan. Ajak Boleh pergi. kenalan nggak? Malu goblok. Demi Allah gue juga malu ke awalnya. Berhasil. Siapa lo? Nanti gue kasih tahu. Iya. Nanti gue kasih tahu. Kasih lihat sekarang aja, Kan orang-orang nggak bisa lihat. Jadi tinggal bilang kayak, halo, I just admire you. Boleh nggak jalan-jalan? Shoot your fucking shot, man. Shoot your fucking shot. Siapa ya? Nanti. Maksud gue itu lo kalau tahu ceritanya itu simpel banget aja. Ariel Tatum kali. Gue cuman kayak tiba-tiba DM dia kayak ngobrol bentar, terus habis itu gue kayak, woi Lah gue Jessica Jane lu bilang jangan. Jessica Jane udah pacaran gak sih? Iya sekarang kan Sama pacaran. siapa? Jerome Pangpol. Jerome Polin. Jerome Pangpol. Itu Polim. Jerome Polim. Aduh udah lucu mereka berdua. Lu cari yang lain. Pertama kak. Danila kayaknya dia nggak mau pacaran sih. Iya kan gak harus pacaran. Lu serem sih. Salam barusan. ya, salam. Tapi bener, iya. Tapi nadanya jangan gitu ya. Kayak temenan aja gitu loh. Nah ini kalau gue ya, pertama gini, gue mikirnya. Pertama lu nothing tulus. Iya emang gue gak punya apa-apa. Nah udah, selama lu gak creepy ngomongnya, lu aman aja. Lu misalnya minta nomor HP, terus dia nge-spill kita di Twitter. Lihat deh, ini minta nomor HP gue. Gue gak akan malu nyet, karena gue minta nomor HP lu. Oh iya. Kalau minta nomor. Gue gak ngajak lu ngapa-ngapain, gue minta nomor HP. Gue mau kenalan gitu. Kalau nggak kayak boleh lihat foto kamu pakai KTP nggak? Itu lu mau pinjol. jangan. Oh, jangan. Enggak, maksudnya kayak lu nih, oke, if you shoot your shot either you miss or you hit kan? Iya. Ya udah, kalau miss kenapa? Ya nggak apa-apa, next. Selesai kak. Ini gini. Udah buat nulis itu doang, hilangin harga dirinya. Tapi gini loh, ngomongnya gini. Hai, boleh kenalan gitu aja kali ya? Kemarin gue gini, ada cara gue kayak gini. Coba. Gue baru follow. Nih gue buka DM-nya. Lucu banget loh. Aduh, kok lu dapet dari dia? Tapi lu jangan Gua nggak cepu. namanya ya. Oh dia, diam-diaman lewat ini. Enggak nih. Jadi gue follow dia, dia follow back gue. Oke. Biasanya udah gue diam-diaman aja. Gue selalu kayak gitu. Iya. Tapi karena gue naksir, gue bilang gini, Hai, bla bla bla, thanks for following me back. Coba gue lihat. Bacain. Terus. Hi, thanks for following back. You're welcome. Looking forward to know you. Tiba-tiba, gue gak ngomong apa-apa. Hai Marlo. Jangan sebut namanya, gue deg-degan nih. Iya, Hai Marlo doang. Jangan keceplosan kak. Terus gue ajak kan, ayo kapan-kapan kita ketemu nongkrong. Tapi udah. Belum, dia lagi di Bali.
Oh, Skor sampai bawah. I'll be here. Ya good luck Shoot kayak your shot. Tapi lo, dia DM gue. Oh iya. Iya. Anjing lu. Tapi gue nggak. Balas bego, cakep. Enggak. Dia udah WA-WAan. Ya. Tapi nggak apa-apa, udah nggak WA-an lagi. sorry. Iya, harusnya gue diem aja ya. Enggak, lu harus jujur. Kalau enggak kita kejadian kayak waktu itu lagi. Tapi enggak. Gue nggak approach lagi. Balik ke dia deh. Buset. Coba lihat lo. Ih, udah selfie-selfian aja dah lu anjing. Apaan sih? Coba lihat lo. Nanti aja. Lo lihat doang foto-fotonya. Malu anjing sumpah. Enggak, maksud gue itu Kak. Lo, Jadi lu tuh hoki banget sumpah. Lu mungkin tapi karena gue follow dia karena gue lihat dia follow lu. Oh, gue nggak follow dia. Oh dia follow lu. Jadi gue kira kenal. Gue follow duluan siapa lebih dulu. Anjing kalah gue. Enggak sih, lu menang sih. Karena gue bukan tipe yang bisa pick up lines gitu. Gue gak ada pick up line. Ini gue being honest aja kayak, woi, ayo, gue bilang, let me know if you're around town so we can hang. Iya, gue gak bisa pakai bahasa Inggris. Ya udah, kalau lu lagi di Jakarta, kabarin ya. Siapa tahu kita bisa Nong main. sekali bray gitu ya. Boleh nong sekali bray. Lu ngomong sama anak BKT tuh. Yang kakinya kalau lu garuk putih langsung. Tuh mau kali dia. Gantian semua. Kesel gue. Guci KW ya. Lu ngobrolin apa dulu? Gue mau tahu. Nih. Kalau udah ada yang bau-bau seksual gue skip. Kagak ada sama sekali. Lu genit gak? Kagak. Dia genit gak? Kagak nih. Oh iya. Nih endingnya tuh. Nanti berarti gue tanya kayak, oh lu kenal kakak gue ya? Jangan gitu malah aneh. Anjing, cakep banget. B aja sih. Oke, jadi temen-temen nggak kerasa ya Slendingers sudah waktunya juga kita pamit di episode kali ini. Enggak, lu gimana cara punya nomor HP-nya? Awalnya dia follow gue di Twitter. Oh dari Twitter, gue gak tahu Twitter malah. Terus tiba-tiba Anjing Kak chatnya panjang, oh enggak deh. boleh nggak kenalan? Ini kayak cuman chat Basic banget kan? 5 hari gitu. Iya. Chat kenalan beneran. Kenalan. Udah cuman basa-basi kayak lu lagi ngapain? Tapi gue ngerasa dianya nggak talkative, jadinya kayak ya ngapain gue harus talkative juga? Kan lu yang mau kenalan. Anjing dia mau kenalan, kalah deh gue yang mau kenalan lagi ke dia. Tapi lu kalah kan sama yang Kalah banget. total ya. Total ya. Gue sujud sembah ya. Sembah. Hafalin gue Marlo, Mafia Ranjang Anti Loyo. Hoki sama Marlo tai banget. Gue mau yang sama yang itu lo bilang lu pilih dong anjing, jangan semuanya lombat. Di tempat dugem di tempat dugem gue bilang lo kenalin temen gue, jangan. Akhirnya dia yang tukeran WA Lah kan gue kenal nih. anjing kan, Suka hi bye. tukeran. Bayangin gue udah bilang temenin kakak gue dong di situ. Dia lagi duduk. Udah ngobrol sekitar sejam 2 jam. Dia gak minta nomor HP kan kontol ya. Ya sebelum balik bagi nomor WA dong. Dikasih, selesai. Ya gue malu lah anjing. Gue gak malu jadi gue dapat nomor WA-nya. Ku sebut dia pemberani. Aku jantan dan tangguh kan. Iya. Plosa gue rusak bego. Ya plosa. Ngerti Ya dong. plosa aku rusak lagi. Coba aja ada yang dikirimin. Ya, guys tag dong plosa. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa juga ya like, comment, subscribe. Kapan kita meet and greet lo? Gak ada Kak, gue malu siapa yang mau ketemu kita sih. Banyak banget. Emang kalian mau nggak sih meet and greet? Kalau mau, komen di bawah. Kira-kira tempatnya di mana? Jangan meet and greet, kita harus ngelakuin sesuatu apa. Podcast live. Bukan yang cuman kayak Podcast live. Jangan lupa juga ada merchandise ya. buka sesi ini Kak, buka sesi handshake kayak di JKT gitu handshake. Oh yang ada kacanya gitu yang Ya, jadi pas-pasan cuma gitu ya. tangan. Ya nanti kita pikirin deh. Tapi kalau kalian ada ide-ide kreatif boleh langsung komen juga. Iya nggak sih lo? Boleh. HTM-nya 300.000 lah ya. Gue gampar lu, Oh, nggak ada. mau naik haji lu. Ya deh, dadah.